بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang Allah memberikan kebahagiaan kepada kita dipertemukan kembali setelah pertemuan pertama terdahulu. Dan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang permasalahan ujub, tertipu dengan diri sendiri. Tertipu dengan diri sendiri. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu bersyukurlah pada Allah. Pahamilah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita atau yang kita miliki pada diri kita, jama'atan kana au fardan, baik secara berjamaah maupun secara individu, adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi
bukan semata-mata hasil karya atau hasil usaha kita sendiri. Dan ketahuilah bahwa kita ini tidak ada apa-apanya bila tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada artinya di alam semesta ini, di dunia ini, bila tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu Allah yang berkehendak, baik pada diri kita atau pada orang lain. Makanya kita tidak boleh ta'jub, ujub, bangga, sombong pada diri kita sendiri, sehingga kita tertipu oleh diri kita sendiri. Ini yang disebut dengan al-ujub. Betapa banyak manusia, hatta ia sudah mengaji, mengerti din, mengerti agama, menuntut ilmu, hatta ia pun ahli ilmu, min ahli ilmu, ujub, ta'jub pada dirinya sendiri, bangga, sombong pada dirinya sendiri. Nah, ini berbahaya. Inilah bentuk kita tertipu pada diri sendiri. Ya. Saya bawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin, di juz yang pertama, halaman 510. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkata, dan beliau menukil dari perkataan Hatim Al-Asam. Beliau berkata, qala Hatimu Al-Asam, la taghtar bimakanin salihin, fala makanun aslahu minal jannah, walaqiya fiha Adamun malaqiya. La taghtar, janganlah anda tertipu, bimakanin salihin, di tempat yang bagus. Artinya jangan anda tertipu dengan anda menempati ruangan atau tempat yang bagus, tempat yang indah. Ya, anda punya rumah indah, rumah bagus, taman indah, taman yang bagus, pemandangan yang bagus, anda memiliki itu, milik pribadi. La taghtar, jangan tertipu. Fala makana aslahin minal jannah, karena tidak ada tempat yang paling bagus daripada surga. Surga, yakni surga Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tempat yang paling bagus dari jannah, dari surga, di mana Nabi Adam alaihi salatu wassalam pernah tinggal di dalamnya sebelum diturunkan ke bumi. Ya, walaqiya fiha Adam malaqiya. Akan tetapi Adam alaihi salatu wassalam mendapati apa yang beliau dapati. Artinya apa? Beliau menempati tempat yang bagus, menempati surga, tapi qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ia berbuat dosa dan ia mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla, dan dipindahkan oleh Allah dari surga ke bumi. Di mana saat pertama kali turun ke atas permukaan bumi, tempat atau bumi ini seburuk-buruknya tempat, bahkan lebih buruk daripada surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam sebelum dikelola oleh manusia. Ya, laqiya fiha Adam ma laqiya. Artinya Adam berpisah dari tempatnya yang bagus ke tempat yang lebih rendah daripada surga, yaitu bumi. Karena apa?
tertipu Nabi Adam dengan surga yang ia tempati. Ya, qadarallahu ma syaa fa'al. Ini pun ada sebabnya ya tentunya. Dengan digoda oleh syaitan, digoda oleh iblis, ya, dengan tipu daya yang hukum asalnya atau pada asalnya Nabi Adam tidak mau tertipu. Namun banyak orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga ia pun ikut terjebak ke dalamnya. Akhirnya berpisahlah Nabi Adam dengan tempat yang paling baik, yaitu surga. Jadi jangan tertipu dengan memiliki tempat yang bagus. Bisa jadi kita memiliki rumah yang bagus, tempat yang bagus, tanah, bahkan mungkin yang indah. Kita akan berpisah dengannya. Berapa banyak orang-orang yang memiliki tempat-tempat yang bagus di lereng-lereng gunung. Allah buat lereng gunung itu longsor, hilang dalam sekejap. Dan berapa banyak orang-orang yang sombong dan bangga ketika memiliki itu semua. Memiliki lereng gunung yang indah, pemandangan yang indah. Allah benamkan dengan adanya tanah longsor di gunung itu, habis, hilang dan tanpa bekas. Dalam sekejap. Ya. Demikian. Wala taghtar bimakadin salih. Jangan tertipu dengan tempat yang bagus, yang mungkin itu milik kita sendiri. Katakanlah dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itulah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Katakan ini milik Allah. Allah memberikan kepada saya. Ya, ini dzalika fadlullah. Dan suatu saat akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka syukuri apa yang ada dan jangan tertipu. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim membawakan lagi perkataan Hatim Al-Asam, wala taghtar bi kasratil ibadah fa inna iblisa ba'da tulil ibadati laqiya ma laqiya. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah, karena sesungguhnya iblis setelah panjangnya ia beribadah, maka ia menjumpai apa yang ia jumpai, ia dapati apa yang ia dapati. Jadi sebelum diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam, iblis itu adalah makhluk yang taat kepada Allah. Karena namanya bukan iblis. Tapi nama yang indah. Iblis ini diberikan gelar setelah ia durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, lalu namanya iblis. Sebelumnya ia digabungkan bersama dengan malaikat. Disebabkan karena apa? Tuli ibadati. Disebabkan karena bagusnya dan panjangnya, sepanjang hidupnya ibadah kepada Allah. Kurang apa ya bagusnya iblis beribadah kepada Allah sebelum diciptakannya Adam. Ketika diciptakannya Adam, laqiya ma laqiya, ia menjumpai apa yang dijumpai. Artinya terjadi apa yang dirinya terjadi, yaitu kedurhakaan ada pada dirinya ternyata, yang membuat seluruh ibadahnya yang panjang habis, hilang, dan tidak terhitung sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hilang, batal, dan tidak terhitung sama sekali oleh Allah. Kalau seandainya terhitung ibadahnya ibadah iblis laknatullah alaih, tentu ada batasnya mungkin di neraka. Tapi ini tidak. Jadi penghuni neraka, bahkan raja manusia yang ada di neraka, iblis laknatullah alaihi di neraka. Dan tidak ada sama sekali dihitung ibadahnya yang pernah ia lakukan sebelum diciptakannya Nabi Adam. Maka jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Bisa jadi sepanjang hidup kita ibadah, sebelum meninggal dunia, laqiya ma laqiya, kita akan berjumpa dengan apa yang kita jumpai, yang membuat peribadahan kita kepada Allah batal semuanya, dan kita dilemparkan oleh Allah, naudzubillah, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya. Nah ini jangan tertipu. Dan berapa banyak orang-orang beribadah namun ibadahnya
tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali di hadapan Allah. Mengapa? Karena ibadahnya mungkin di dalamnya ada kebid'ahan, ada kesyirikan. Yang bid'ah dan syirik ini, kalau syirik membatalkan amal, bid'ah tidak diterima amalnya oleh Allah. Tapi di mata manusia, dia dipandang oleh manusia ahli ibadah. Dan celakanya lagi, sudah ibadahnya ditolak semuanya di sisi Allah, dia sombong di hadapan manusia, bangga di hadapan manusia bahwa ia orang yang paling banyak ibadahnya. Ya, ini pun juga berlaku bagi orang-orang yang berada di atas sunnah. Jangan sombong dan jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Ini bukan berarti kita melarang untuk beribadah. Tetap kita beribadah kepada Allah, karena manusia itu diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Namun la taghtar. Ini dimaksud. La taghtar. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Kalaupun seandainya ada orang yang memuji, Masya Allah Anda ibadahnya luar biasa, ya, sepertinya di antara kita Anda lah yang ibadahnya Masya Allah lebih daripada yang lain. Katakan, dzalika fadlullah yutihi man yasha. Kalau tanpa Allah kita tidak akan bisa seperti ini. Saya tidak akan bisa seperti ini. Saya beribadah ini dibantu oleh Allah, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Makanya saya bersyukur pada Allah. Dan bentuk syukur kepada Allah, tingkatkan ibadah kepadanya. Jadi bukan malah kita sombong. Karena biasanya syaitan itu membisiki di telinga, memang gak ada ibadah orang yang ibadah seperti Anda. Wah, Anda tuh Masya Allah. Dan ini terjadi juga pada ahli ilmu, ya. Dan jujur terkadang itu terjadi pada diri saya. Oh, Masya Allah Anda begini. Lah, ya Allah. Segera jika kita menyadarinya, istighfar pada Allah. Astaghfirullah. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Lalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tertipu lagi. Tingkatkan ibadah. Kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, minta bantuan kepada Allah, karena kita bisa beribadah karena memang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semata-mata kita yang menggerakkan diri kita sendiri, tidak. Usaha kita tidak. Semuanya atas kehendak Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jangan sampai seperti iblis yang ibadahnya sepanjang hidupnya tidak dihitung sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya batal. Ya, disebabkan karena kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wala taghtar bi kathratil ilm fa inna Bal'am ibn Ba'ura laqiya ma laqiya wa kana ya'riful ismal a'zam. Jangan tertipu dengan banyaknya ilmu. Wah, ini untuk para ahli ilmu. Ahli ilmu saja dinasihati seperti ini. Wa kaifa nahnu, bagaimana dengan kita yang jauh sekali bagian daripada ahli ilmu, dan bahkan tidak dihitung sama sekali dengan sebagai ahli ilmu. Ya, la taghtar bi kathratil ilm. Artinya, ya jangan kita mengaku banyak ilmu lah. Kalaupun saja kita banyak baca, banyak informasi, banyak ilmu, banyak hafalan hadis, banyak hafalan Quran, la taghtar, jangan tertipu. La taghtar bi kathratil ilm. Fa inna Bal'am bin Ba'ura, karena sesungguhnya Bal'am bin Ba'ura, siapa dia? Berselisih pendapat tentang siapa Bal'am bin Ba'ura, namun para ulama merajihkan, kebanyakan mereka berkata bahwa Bal'am bin Ba'ura adalah min Bani Israel. Ya, ulamanya Bani Israel yang dia hidup semasa dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa masih hidup, Bal'am juga hidup, dan dia termasuk orang terdekatnya Nabi Musa. Ya, ahli ilmunya dari kalangan Bani Israel. Kalau dari kalangan sahabat mungkin Abu Bakarnya atau Umarnya. Ya, Bal'am bin Ba'ura. Kemudian laqiya ma laqiya, ia menjumpai apa yang dia jumpai. Artinya di akhir hidupnya Bal'am bin Ba'ura ini mati dalam keadaan kufur kepada Allah.
Ya, mati dalam keadaan kufur. Padahal kurang dekat apanya dengan Nabi Musa dan kurang ilmunya apa? Senantiasa dia mengambil ilmu dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi Bal'am bin Ba'ura meninggal dunia dan di akhir hidupnya mati dalam keadaan kafir. Hilang semua ilmunya. Ya, ini Bal'am bin Ba'ura. Kenapa bisa demikian? Bal'am bin Ba'ura, konon dalam ceritanya dari Malik bin Dinar, bahwa Bal'am bin Ba'ura adalah termasuk ulamanya Bani Israel. Makanya Bal'am dipercaya oleh Nabi Musa untuk diutus ke negeri Madian. Dahulu belum diutus Nabi yang di Madian itu Nabi Saleh, sudah ya. Tapi Madian masih berlangsung, ada kehidupan di sana. Diutus ke negeri Madian untuk mendakwakan rajanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai di negeri Madian, bukannya mendakwakan, ya sudah mendakwakan, tapi diberikan iming-iming keindahan oleh rajanya. Dikasih dengan pemberian yang sangat bagus dan banyak. Artinya diberi kekayaan, diberikan harta. Ya kalau kita mungkin ini sebagai upeti atau apapun lah dikasih. Setelah dikasih harta kekayaan oleh raja, dengan catatan dia tidak mendakwahkan ilmunya. Akhirnya ikutlah Bal'am bin Ba'ura tadi. Tidak jadi mendakwahkan ilmunya dan dia tinggal di negeri Madian dengan berkecukupan. Tapi dia meninggalkan agama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dengan meninggalkan agama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kurang ilmu apa? Bahkan di sini dikatakan wa kana ya'riful ismal a'zam. Qanom Bal'am bin Ba'ura ini orang yang paling mengerti tentang nama-nama al-a'zam. Nama-nama al-a'zam maksudnya yakni ia mengerti tentang tafsir nama-nama Allah Azza wa Jalla. Tisu. Mengerti tentang tafsir nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu al-asmaul azam. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bal'am bin Ba'ura ini kalau dikatakan ulama nomor satunya dari orang yang paling alim dari kalangan Bani Israel. Tapi bisa terbalik hatinya disebabkan karena harta dan habis ilmunya, ya, sehingga mati dalam keadaan murtad dan kafir. Dan di akhir zaman atau di era kontemporer ini ada seorang ulama dan dia meninggal dunia dalam keadaan ateis. Siapa dia? Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi. Ini ulama sebelumnya itu dia menulis sebuah kitab yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia judulnya adalah Peperangan Antara Musyrik dan Kafir. Itu kitabnya. Ya. Dan bahkan sebagian ulama ada memujinya, kitab ini sangat bagus sekali. Ya, sebagai andalan orang-orang Islam untuk memerangi orang-orang musyrikin. Ya. Apa sih judulnya itu? Nah, bahkan ada yang mengatakan Islam ini tertolong dengan kitabnya Abdullah Al-Qasimi. Nah, karena takjubnya dengan dirinya, karena terlalu berlebihan di dalam menggunakan akalnya, lambat laun berubah pemikirannya. Ia membaca buku-buku filsafat, membaca buku-buku yang lain. Ya. Akhirnya mati dalam keadaan tidak memiliki agama, ateis, dalam keadaan tidak percaya dengan adanya Allah. Bagaimana bisa seperti itu? Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan hatinya. Ya. Jadi kondisi Abdullah Al-Qasimi sama seperti Bal'am bin Ba'ura. Yang tadinya pada level tinggi derajat keulamaannya, meninggal dunia berada pada level paling rendah derajat kebodohannya. Ya, paling rendah derajat kebodohannya. La haula wala quwwata illa billah. Maka la taghtar bi kathratil ilm. Jangan tertipu dengan banyaknya ilmu.
Ya, katakan lagi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan jangan tertipu, semuanya itu datang dari Allah. Kemudian kalaupun seandainya itu tetaplah kita masih berkekurangan, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Bahkan dikatakan oleh para ulama, sungguh orang yang paling jahil adalah orang yang paling merasa cukup dengan ilmu. Itu orang paling bodoh. Insya Allah saya bawakan perkataan ulamanya. Seperti perkataan Masruq, ya. Masruq, kafa bil mar'i ilman ay yakhshallah wa kafal bil mar'i jahlan ay yu'jiba bi ilmi. Cukup seseorang itu berilmu karena dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan cukup seseorang itu jahil saat ia ta'ajub terhadap ilmunya sendiri. Ya, ta'ajub terhadap ilmunya sendiri. Jahil. Jadi ketika kita takjub dengan ilmu kita, wah ilmu kita mah udah ada level sekian lah. Nggak perlu lagi kita nuntut ilmu dengan itu, kan ustaz baru, diremehkan mereka. Ya. Nggak perlu, kita kan sudah levelnya tuh nuntut ilmunya sama guru kita, masyayikh. Udah nggak segitu-gitu lagi, sombong dia dengan ilmunya. Itu mah awal-awal diremehkan. Menuntut ilmu seperti itu. Hadal ujub. Cukup seseorang itu bodoh, berada pada level bodoh, kebodohan yang sangat bodoh ketika ia takjub dengan ilmunya sendiri. Ya, jadi jangan merasa kita lebih banyak ilmunya dari yang lain. Ya, meskipun mungkin yang datang itu ahli ilmu muda, ustadz muda, jangan remehkan. Jangan remehkan. Karena sebagian mereka ada para penuntut senior, ya udah lama-lama gitu, mereka meremehkan ustadz muda. Dia mah adik-adik kita itu mah nggak perlulah kita sekarang udah levelnya. Oh, ini tajub dengan ilmunya ini. Bahaya perkataan itu. Ya, bahaya. Kita secara tidak langsung kita telah membodohkan diri kita sendiri. Meskipun kita penuntut ilmu lama, ikhwan lawas, yang dulu kita tuh nuntut ilmu dengan guru kita yang senior, paling senior, ya. Ketika kita meremehkan adik-adik kita atau ustadz muda, maka kita berada pada level kebodohan yang paling bodoh. Hati-hati, takjub dengan banyaknya ilmu, ya. Dan jangan pernah mengatakan dia mas level dengan saya. Jangan. Meskipun mungkin kita tahu ya ilmunya si ustadz ini kita bisa mengukur, tapi jangan pernah mengatakan takjub dengan diri sendiri. Dia mas level dengan saya. Oh dia mah levelnya di bawah saya. Masya Allah. Jangan pernah mengatakan demikian. La taghtar bi kathratil ilm. Ya. La taghtar bi kathratil ilm fa inna Bal'am bin Ba'ura laqiya ma laqiya. Karena sesungguhnya Bal'am bin Ba'ura itu dia menjumpai apa yang dia jumpai. Artinya meninggal dunia dalam keadaan kufur. Ilmunya tidak ada manfaatnya. Ilmunya tidak bisa menjaga dirinya dari kekufuran. Kemudian selanjutnya wala taghtar bi liqa'is salihin wa ru'yatihim fala syakhsun aslahu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam walam yantafi'u biliqa'ihi a'da'uhu wal munafiqun. Jangan tertipu dengan bertemunya kita dengan orang-orang saleh dan melihat mereka. Tidak ada manusia yang paling baik di atas permukaan bumi ini selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak bermanfaat pertemuan mereka musuh-musuh Nabi dan orang-orang munafik. Tidak bermanfaat pertemuan Musailamah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musailamatul al-kadzdzab yang dia mengaku Nabi, yang sebelumnya masuk Islam, di kemudian hari mengaku Nabi, maka tidak ada manfaatnya ia bertemu dengan Nabi. Artinya di sini ingin mengatakan jangan tertipu dengan pertemuan kita dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang alim. Ya, terkadang kita tertipu, bahkan sampai foto-foto.
untuk dikenang bahwa saya pernah bertemu dengan fulan, bahkan fotonya mungkin dipajang, wih dengan fulan, masya Allah. Oh saya loh muridnya Syekh Fulan, saya loh muridnya Ustadz Fulan, masya Allah, Ustadz Kabir, Ustadz besar, senior. Kemudian dia berfoto, ya, la taghtar, jangan tertipu. Karena sebagian kita itu bangga, ya tidak, ketemu dengan guru kita, ya Ustadzuna lah, Syekhan, ketemu foto salaman, tertawa di foto dan bangga banget, dia tidak, la taghtar, jangan tertipu, ya, karena tidak ada yang lebih baik manusia daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah itu manfaat bagi Musailamah al-Kadzab? Tidak. Musailamah bertemu dengan Nabi tapi tidak ada manfaatnya karena dia kufur. Kemudian apakah ada manfaatnya pertemuan dengan Nabi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul munafiqun, ru'usul munafik. La yanfa', tidak bermanfaat. Apakah ada manfaatnya bertemu dengan Nabi? Abu Jahal. La, tidak ada manfaatnya. Bahkan pamannya sendiri, paman Nabi, apakah bermanfaat dengan bertemu dengan Nabi? La, tidak. Tetap dimasukkan ke dalam neraka. Disebabkan karena apa? Kekufuran mereka, kesombongan dan ta'ajub mereka ketika bertemu dengan orang-orang saleh. Jadi jangan bangga, jangan tertipu pertemuan kita dengan orang-orang saleh. Naam, kita bertemu dengan orang-orang saleh, kita menegakkan adab kita bersamanya, bagaimana dekatnya bersama, ketenangan kita, kedamaian kita saat bertemu dengan orang-orang saleh. Tapi la taghtar, jangan tertipu. Sehingga kita pamerkan, oh saya lo ketemu lo dengan Ustadz Fulan, dengan Syekh Fulan. Ya mana anda levelnya nggak seperti saya pun udah ketemu dengan Ustadz yang nomor 1. Masya Allah. La taghtar, ya, karena tidak ada yang lebih baik daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang banyak yang kufur ketika bertemu dengan Nabi. Ya, jangan tertipu. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna al-ujub? Al-ujubu yakni az-zahu wal kibr. Az-zahu itu artinya bangga. Dia bangga, membusungkan dada, ya, menengadahkan kepala ke atas, berpaling dengan pipi kita dari manusia. Wal kibr, dan sombong, menepuk dada, ya, sombong nih. Hadal ujub, ini ujub, ya. Tapi terkadang ada orang di hadapan kita, masya Allah, rendah hati, tapi dalam hatinya kita nggak tahu, ya. Dalam hatinya nggak ada orang yang lebih rendah hati daripada saya. Itu ujub loh, ya. Kita di hadapan manusia rendah hati, masya Allah, bicara santun, bicara sopan, dan selalu tidak melebihkan daripada yang lain. Tapi dalam hati, ini yang dihitung oleh Allah. Dalam hati, nggak ada orang yang lebih rendah hati daripada saya. Syaitan itu luar biasa. Hati-hati dengan perkataan itu. Hadal ujub. Ya, kita tertipu dengan perkataan itu. Gak ada orang yang lebih rendah hati daripada saya. Gak ada. Sayalah yang lebih rendah hati di sini. Ujub. Pada hakikatnya itu adalah ujub. Dan itu qadar Allah, terkadang dibisikkan oleh syaitan masuk ke dalam hati kita. Ya, masuk ke dalam hati kita. Nauzubillah, nasallahu alaihi wa sallam. Terkadang syaitan masuknya begitu halus. Ya, tanpa terasa kita sudah ujub. Padahal kita merasa rendah hati, tapi kita sudah ujub. Disebabkan karena perkataan tadi, nggak ada orang yang lebih rendah hati daripada saya. Nggak ada. Kalimat nggak ada orang yang lebih rendah hati daripada saya itu udah ujub. Itu udah sombong, ya, sudah bangga dan sombong. Kemudian secara istilah ini az-zahu wal kibr ini lughatan, ya, secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, saya bawakan perkataan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Ya, hanya saya sarankan kalau ingin membaca kitab Ihya Ulumuddin harus dengan guru, harus ada yang membimbing, harus bersama dengan tahqiqnya dari Al-Iraqi, karena memang Ihya Ulumuddin ini kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali ala manhajil falsafah, berada di atas manhaj filsafat, ya. Dan orang yang tidak mengerti dan tidak bisa memahaminya dengan baik akan terjebak ke dalam keyakinan batiniyah sufiyah, ya. Dan juga di dalamnya banyak sekali hadis-hadis yang maudhu, palsu, dan juga dhaifun jiddan, maka perlu berhati-hati di dalam bacanya. Namun banyak sekali istilah-istilah akhlak dan istilah-istilah yang berkaitan dengan hati diberikan definisi oleh Al-Imam Al-Ghazali yang sangat bagus sekali dan memang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Ya, seperti tentang ujub di sini Al-Imam Al-Ghazali memberikan pengertian al-ujubu huwa isti'zamun ni'mah warrukunu ilaiha ma'a nisyani idafatiha ilal mun'im. Ujub itu adalah isti'zamu ni'mah, membesarkan nikmat, menganggap besar nikmat yang ada pada dirinya. Warukunu ilaiha, dan dia tenang. Artinya tenang, dia tidak merasa kalau itu bahaya, rukun. Ya, ma'a nisyani idafatiha ilal mun'im. Bersama dengan itu dia lupa menyandarkan bahwa nikmat tersebut kepada zat yang telah memberikan nikmat tersebut, yaitu siapa? Allah Azza wa Jalla. Lupa disandarkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tadi, seperti tadi, Allah memberikan nikmat kepada seseorang dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati. Tapi terkadang lupa dengan nikmat itu dengan mengatakan enggak ada orang yang paling rendah hati di sini selain saya. Ini kan sombong. Iya tidak? Sombong. Lupa dengan nikmat yang telah memberikan, yang diberikan oleh Allah. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi dia lupa untuk mengatakan alhamdulillah. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Dia lupa. Sehingga yang ada dalam hatinya, enggak ada orang yang lebih rendah hati daripada saya di sini. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Ya, bahaya. Kemudian berkata Muhammad ibnul Muthanna rahimahullahu ta'ala, ini dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Imam Abu Nu'aim, ya. Muhammad ibn Muthanna berkata, sami'tu Bishr ibn al-Harith, aku mendengar Bishr bin al-Harith yaqul, ia berkata, al-ujubu an tastakthira amalaka wa tastaqilla amalan nas atau amala ghairika. Ujub itu adalah, kata Bishr bin al-Harith, ujub adalah antastakthira amalaka, engkau merasa banyak amalmu, ya, merasa banyak amalmu, dan merasa sedikit amalan orang lain. Ini dia melihat amalan dirinya sudah banyak dan melihat manusia itu baru sedikit. Ya, wa tastaqilla, menganggap sedikit amalan manusia. Sehingga dia mengatakan apa? Enggak ada amalan yang paling banyak di sini selain saya. Semuanya pada sedikit. Ujub yang seperti itu. Ya. Atau kita mengatakan begini, enggak ada orang yang paling takwa di sini selain pada saya. Bahaya. Takwa, orang yang paling takwa. Atau mungkin dia menisbahkannya kepada orang lain, entah gurunya atau teman dekatnya. Gak ada orang yang paling bertakwa selain dia. Itu ujub. Gak ada orang yang paling bertakwa selain daripada guru saya. Ini ujub. Ya, ujub. Dia ingin mengatakan bahwa saya nih orang yang paling dekat dengan orang yang bertakwa, maka jangan main-main, saya juga takwanya hampir sama dengan guru saya. Kan seperti itu. Hadzal ujub. Ini bahaya yang seperti ini. Gak ada yang paling bertakwa selain guru saya. Artinya kan dia ingin mengatakan, saya loh muridnya orang yang bertakwa. Hadzal ujub.
Ya, menganggap sedikit amalan manusia selain dirinya. Ya, atau menganggap sedikit selain daripada gurunya. Ya. Seperti itu. Kadang manusia menggunakan mafhum aulawi salah tempat. Apa mafhum aulawi? Mafhum lebih utama. Ya, ini saja nggak bisa, apalagi itu seperti ini. Ada yang mengatakan taruhlah Habib Fulan saja nggak diterima, apalagi orang biasa. Itu maksudnya mafhum aulawi. Ya, Habib Fulan aja begini, apalagi orang biasa gitu. Habib Fulan saja sudah dijamin surga begini, apalagi orang biasa. Hadzal ujub. Gitu. Dan dia menyandarkan dirinya sebagai muridnya. Bahaya, hati-hati. Hati-hati. Ya, karena ada orang menyandingkan seperti itu, membandingkan seperti itu. Ya, membandingkan dengan ustaz, membandingkan orang biasa. Adalah ya juz. Bahaya yang seperti ini. Ya, demikian. Kemudian selanjutnya berkata Fudail bin Iyad, qala Fudail bin Iyad, "Law anna al-mubtadi'u tawadha'a li kitabillahi wa sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam lattaba'a ma btada'a walakinahu a'jaba bi ra'yihi faqtada bima ikhtara'a." Ini kata Fudail ibn Iyad. Lau annal mubtadi', kalau seandainya ahli bid'ah itu tawadha'a li kitabillah, dia tunduk, patuh, rendah hati karena kitabullah, mengikuti kitabullah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, lattaba'a, sungguh dia akan mengikuti alkitab wa sunnah. Mabtada'a, dan dia tidak berbuat bid'ah. Walakinahu a'jaba bi ra'yihi, akan tapi dia itu ujub terhadap ra'yunya, bangga dan sombong terhadap ra'yunya. Faqtada bima ikhtara'a, maka dia lebih mengikuti apa yang dia buat-buat sendiri dari perkara-perkara baru, yakni melakukan kebid'ahan. Dan memang demikian, mereka sombong dengan ra'yunya. Ketika dihadapkan Al-Quran dan Sunnah, ya mereka cari-cari dalil dan sombong dengan ra'yunya. Sombong, ujub dengan ra'yunya. Meskipun mungkin mereka tidak mengatakan dengan lisan, tapi lisanul hal menyatakan demikian. Dia ujub bahwasanya ra'yunya ini mampu melampaui pemikiran-pemikiran sahabat. Ra'yunya itu mampu melampaui pemahaman Rasulullah. Hadzal ujub. Ya. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan demikian. Kalau seandainya ahli bid'ah itu mau tunduk terhadap Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak akan lakukan kebid'ahan dan mereka akan mengikuti Alkitab wa Sunnah. Akan tetapi terkadang mereka ujub dengan ra'yunya. Ujub dengan ra'yunya. Kemudian, ikhwani fillah, a'azzani Allahu iyyakum, selanjutnya berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ini dalam kitab Fatawa Al-Kubra, beliau mengatakan wal ujubu min babil isyraq bin nafs. Ujub itu masuk ke dalam bab al-isyraq bin nafs, syirik terhadap diri sendiri. Artinya apa? Dirinya lah sebagai Tuhan. Alhamdulillah. Isyraq bin nafs. Wa hadza halul mustakbir. Inilah keadaan orang-orang yang sombong. Wal mirai la yuhaqqiqu qawluhu iyyaka na'bud. Dan orang-orang yang mira ini orang yang riya, yang ingin dilihat, yang ingin dipuji, yang ingin didengar. Wal mirai la yuhaqqiqu qawlahu ta'ala iyyaka na'bud. Orang yang riya, orang yang sum'ah, orang yang ingin dipuji, dia tidak mempraktekkan atau tidak merealisasikan iyyaka na'bud. Firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah wahai Allah kami menyembah. Dia tidak merealisasikan itu, orang yang riya itu, orang yang muji orang yang ingin dipuji.
Meskipun dia beribadah, tapi ibadahnya hanya ingin dilihat, hanya ingin dipuji, hanya ingin orang melihatnya, dan dia takjub terhadap dirinya sendiri. Dia tidak merealisasikan itu. Wal ujubu la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka nasta'in. Sedangkan ujub, orang yang bangga, orang yang sombong, tertipu dengan dirinya sendiri, dia tidak merealisasikan firman Allah iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah wahai Allah kami memohon pertolongan. Karena memang apa yang kita lakukan, segala sesuatu apa yang kita lakukan, baik dalam rangka beribadah kepada Allah atau yang lainnya, semuanya dengan bantuan Allah. Semuanya dengan bantuan Allah. Kita bisa berdiri salat, kita bisa datang ke masjid, bahkan mungkin kita berada di saf paling terdepan. Kita bisa rukuk, kita bisa sujud di belakang, persis di belakang imam. Tidak ada melainkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan ujub. Jangan tertipu dengan diri sendiri dengan mengatakan enggak ada orang yang paling depan. Ya, enggak ada orang yang paling duluan sholat dengan saya. Saya ini udah berapa tahun lama saya berada di soft terdepan. Saya nggak pernah berada di belakang. Kadang begitu. Ada orang tua orang seperti itu. Saya tuh nggak pernah berada di belakang. Hati-hati omongan orang tua ini. Ya, nggak ada. Pokoknya yang di depan tuh saya yang selalu di depan. Oh bahaya kalimat ini. Ujub. Ya, meskipun mungkin dia dawam, istiqomah dia, tapi kalau sudah dikatakan dan pamer terhadap yang lainnya, saya loh yang paling depan, yang lainnya mah nggak ada. Orang belum pada datang, saya udah datang duluan. Ujub, bahaya kalimat ini. Yaghtar binafsi, tertipu dengan diri sendiri. Justru kalimat itu yang bisa membatalkan amalannya itu, yang tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Banyak orang tua ngomong gitu. Banyak. Ya kita anak muda mendengerin aja terkadang. Orang tua yang ngomong begitu, perlu ada yang nasihatin. Hati-hati. Ya. Nah, dia sedang tidak merealisasikan firman Allah iyyaka nasta'in. Meskipun dia membaca Al-Fatihah pada setiap salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dengan saat ia berkata demikian dengan ujub terhadap dirinya sendiri, bangga terhadap dirinya sendiri, sombong terhadap dirinya sendiri, merendahkan orang lain, menganggap sedikit amalan orang lain, maka dia tidak mengamalkan ayat itu. Dan amal itu seketika itu pula tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La taghtar binafsik. Jangan tertipu pada diri sendiri. Ya. Ya, di antara menetralisirnya tadi saya katakan dzalika fadlullah yutihi may yasha. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Semuanya itu datang dari keutamaan dari Allah. Semuanya dibantu oleh Allah. Semuanya atas berkat hidayah dari Allah. Jangan pernah mengatakan saya yang lebih ini, saya berusaha seperti ini, saya dan saya. Bahaya yang seperti itu. Ya, bahaya yang seperti itu. Naam. Kemudian ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-ujub wal kibru mutadakhilan. Ujub dan sombong itu mutadakhil. Mutadakhil itu begini, saling bersilang. Artinya apa? Saling mengikat, ya, saling berhubungan. Ada hubungan yang erat antara ujub dengan sombong. Mutadakhilan. Saling melengkapi, bahasa kita saling melengkapi gitu ya. Saling melengkapi, mutadakhilan. Ya. Yang terkadang orang yang sombong itu ada ujub, atau orang yang ujub itu ada kesombongan. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min qibrin wal qibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga
Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Barang siapa yang di dalam hatinya ada seberat biji zarrah, seberat biji debu dari kesombongan. Wal kibru, dan sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas, merendahkan manusia, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Fahadal kibr. Ya, ini kibr. Ini cukup sebagai peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sombong dengan ujub itu mutadakhilan, saling melengkapi, saling memenuhi. Ya, di mana ada ujub, biasanya di situ ada kesombongan. Atau sebaliknya, di mana ada kesombongan, di sana ada ujub, bangga terhadap diri sendiri. Jadi dua ini dosa. Orang yang sombong terkadang langsung masuk ke dalamnya dua dosa, ujub dan kibr. Atau orang yang ujub masuk dua dosa itu, ujub wal kibr, selalu ada. Mutadakhilan, hati-hati. Dan ini terkadang masuk ke dalam hati manusia tanpa terasa. Siapa yang masukkannya? Iblis atau syayatin yang masukkan ke dalam hati, dibisikkan hati kita. Dan celakanya jatuhnya kepada orang-orang yang rajin ibadah, yang rajin menuntut ilmu. Terkadang seperti itu. Dan juga terkadang munculnya saat kita ibadah dalam sholat, saat sujud ini, ya, makanya saat muncul itu, ya segera berlindung kepada Allah dan dilawan perasaan itu. Saat sujud ya, muncul kalimat, nggak ada orang yang ibadah sujudnya lama seperti saya ini. Bahaya itu, bahaya. Sujud kita pada lagi sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Muncul dalam hati, nggak ada sujudnya yang lama seperti saya. Bahaya itu. Ya, itu ujub. Seketika itu zikir kita batal, habis di hadapan Allah, nggak ada nilainya. Saat kita terbetik dalam hati kita, nggak ada sujudnya yang lama seperti saya. Yang lain mah buru-buru sholatnya, saya mah tenang. Bahaya, saya mah tenang. Yang lain itu buru-buru. Ujub. Syaitan yang masukkan seperti itu. Syaitan. Hati-hati. Ya, dan memang terkadang demikian, syaitan itu menggoda manusia ketika ibadah, dalam zikir, dalam ibadah, dalam apapun. Bahkan juga di antara keluarga kita seperti itu. Saat kita berbuat baik pada orang tua, mengunjungi orang tua, memberi nafkah kepada orang tua. Yang lain saudara kita mah bodoh amat, cuek segala macam. Kita akan mengatakan, ini keluarga gimana sih, gak ada yang perhatian sama orang tua, gak ada yang perhatian sama orang tua kecuali saya. Ujub itu. Padahal berbakti kepada orang tua ini ganjarannya besar dan ibadah yang paling tinggi setelah kesyirikan, setelah bertauhid kepada Allah. Tapi ketika kita mengatakan dan merendahkan saudara-saudara kita, meskipun itu kenyataannya, merendahkan kakak kita, adik kita, atau mungkin saudara-saudara kita yang lainnya, nggak ada yang lebih dekat dengan ummi, nggak ada yang lebih dekat dengan ibu atau bapak kecuali saya. Kamu tuh apa? Masya Allah, ujub. Seketika itu amalan kita tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Yaghtar bi nafsihi, ujub dengan diri sendiri. Soal, Ustaz, bagaimana kalau kita mengatakan itu hanya ingin memberikan peringatan pada mereka? Berikan peringatan yang baik, jangan dimasukkan ke dalamnya ujub. Berikan peringatan yang baik. Biarkan kita yang menilai adalah Allah. Semua yang kita lakukan adalah berkat pertolongan Allah, berkat hidayah Allah. Dan jangan sama sekali kita merendahkan yang lain. Kalau kita ingin berikan nasihat kepada saudara-saudara kita, jangan pernah mengungkit dan menampakkan apa yang kita lakukan. Katakan kepada mereka, Allah itu memerintahkan untuk berbuat baik pada orang tua, bla 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 dan seterusnya. Jangan pernah mengungkit, saya yang paling baik, saya yang lebih dekat dengan orang tua. Kalian tuh bagaimana? Orang tua sampai seperti ini dan seterusnya. Kita ungkit kebaikan kita rendahkan amalan-amalan saudara kita. Hadzal ujub. Seperti tadi yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Membesarkan amalan kita dan merendahkan amalan orang lain. Ini banyak terjadi di antara keluarga kita. Ya, di keluarga kita
Yang mentang-mentang dia dekat dengan ibunya, selalu bantu ibunya, setiap pekan dia datang menziarahi atau silaturahmi ke ibunya, yang lainnya nggak ada. Sampai dia mengatakan, sebelum saudara-saudara datang, saya datang duluan. Saya yang lebih baik, saya yang lebih dekat dengan ibu. Ujub dengan amalan. Fahada taghtar binafsik, tertipu dengan diri sendiri. Seketika itu ya ikhwan, habis amalan kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Meskipun di hadapan manusia itu baik, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah karena kita ujub. Ya, demikian. Bahaya. Ini diantara keluarga, belum diantara yang lainnya. Dan ada orang-orang seperti ini ada. Ada orang-orang seperti ini ada. Berkata Al-Imam Ibnu Hibban, innahu la yatakabbara ala ahadin hatta yu'jiba bi nafsi wa yara laha ala ghairiha al-fadl. Bahwasannya tidak ada yang sombong atas orang lain hingga ia ujub, bangga terhadap dirinya sendiri, ujub terhadap dirinya sendiri, dan ia melihat keutamaan ada pada dirinya sendiri bukan kepada yang lainnya. Hadal ujub. Jadi ujub, sombong itu terkadang muncul dari ujub, atau ujub itu terkadang muncul dari sombong. Ya. Wa an Masruqin, berkata Masruq rahimahullahu taala, qala, ia berkata, kafa bil mar'i ilman ay yakhshallah wa kafa bil mar'i jahalan ay yu'jiba bi ilmihi. Tadi yang sudah saya sampaikan. Cukup seseorang itu berilmu ketika ia takut kepada Allah. Karena memang yang dikatakan ulama itu adalah orang yang paling takut. Dia tidak, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah dari hamba-hambanya adalah ulama. Artinya untuk dikatakan sebagai ulama bukan orang yang paling banyak hafalannya, bukan orang yang paling banyak hadisnya atau riwayatnya, bukan yang paling banyak kitabnya, bukan yang paling banyak jamaahnya, bukan yang paling banyak majelis ta'limnya, tapi orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fahadal ulama. Maka ini dikatakan ulama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Makanya dikatakan oleh Masruq, kafa bil mar'i ilman atau aliman ay yakhshallah. Cukup bagi seseorang itu dia alim kalau ia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kafa bil mar'i jahlan. Cukup seorang manusia itu dikatakan jahil, bodoh. Ayyu'jiba bi ilmihi. Jika ia ta'jub, sombong, bangga terhadap ilmunya. Jadi terkadang orang yang memiliki ilmu juga terkadang dia sombong terhadap diri sendiri. Itu tadi yang saya jelaskan di awal. Ya. Level saya bukan ini levelnya. Level saya itu udah hadal ujub. Hati-hati. Berapa banyak para ulama mereka duduk di majlis murid-murid mereka. Bukankah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengambil ilmu hadis dari Imam Ahmad, yang sementara Imam Ahmad itu jauh lebih junior dari Imam Syafi'i? Ya. Apakah Imam Syafi'i mengatakan Imam Ahmad gak level dengan saya? Pernah mendengar perkataan Imam Syafi'i seperti itu? Lah. Ya, tidak. Sebaliknya juga demikian. Ya, kita menuntut ilmu kepada orang-orang yang selevel atau mungkin di bawahnya, apalagi di atasnya. Jangan pernah merasa dirinya lebih berilmu dari yang lain. Hadal ujub. Bahaya yang seperti ini. Ini yang membuat kita menjadi jahil karena kita ta'jub dengan ilmu kita sendiri. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, alamatul jahl thalathatun. Tanda-tanda kebodohan itu ada 3. Al-ujub. Yang pertama adalah ujub,
bangga dengan diri sendiri, sombong dengan diri sendiri. Al-ujubu. Wa kathratul mantiqi fi ma la ya'ni. Yang kedua, banyak bicara apa yang tidak bermanfaat. Banyak ngomong, bahasa kita ngomongin apa yang tidak bermanfaat. Ya, ini tanda kebodohan yang kedua. Wa ayyanha an syai'in ma ya'ti wa ya'ti. Wa ayyanha an syai'in wa ya'ti. Yang ketiga adalah dia melarang dari sesuatu, akan tetapi dia mendatanginya. Dia larang, kamu nggak boleh ngerokok, tapi dia ngerokok. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, tapi dia begini dan begitu. Ya, kamu nggak boleh deket-deket wanita, sementara dia bermain-main dengan wanita. Hada alamatul jahl. Ini diantara tanda kebodohan. Jadi tanda kebodohan kata Abu Darda radhiyallahu an ada 3. Ujub. Yang kedua, kathratul mantiq, banyak bicara. Dan banyak bicaranya bukan dalam rangka ngajar, tapi banyak bicaranya bicara yang tidak ada manfaatnya. Bercanda. Bahkan terkadang ya ngomongin poligami, tapi nggak ada prakteknya, kan nggak ada manfaatnya. Ya, banyak seperti ngomongin. Wah, tahu cuma ngomong doang. Nggak perlu diomongin. Itu ilmu, dan kalau kita sering ngomongin tapi tidak ada praktek, bisa jadi lama-lama kita istihza. Fahada alamatul jahl. Karena kita ngomongin apa yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ini sering saya sampaikan pada ikhwan, udahlah berhenti ngomongin itu. Ya, orang-orang yang sudah praktek aja nggak banyak ngomong, tapi yang nggak praktek ngomongin lulu. Hadalah yani, fahada alamatul jahl. Ini tanda kebodohan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda. Kemudian yang ketiga, melarang dari sesuatu tapi dia mendatanginya. Ya, melarang dari sesuatu tapi dia mendatanginya. Cukup dengan ini kita bisa melihat seseorang itu, orang ini alim ataukah orang ini bodoh. Apakah dia ujub, apakah dia banyak omong apa yang tidak ada manfaatnya, atau dia melarang sesuatu tapi dia mendatanginya. Kalau dia terpenuhi 3 ini, jahil dia, meskipun manusia mengatakannya dia orang berilmu. Ya, meskipun banyak manusia mengatakan, oh dia alim, dia ustadz, dia syekh, dia doktor, tapi dia melakukan ini ujub, banyak ngomong yang gak ada manfaatnya, dan dia mengerjakan sesuatu apa yang dia larang. Hadal jahl. Hada al-jahl. Naam. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, sebelum kita bicara bagaimana cara menyembuhkan dari sifat ujub, yang terakhir perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, al-i'jabu afatul albab. Ujub itu adalah penghilang akal. Al-i'jabu afatul albab. Albab ini dari kata lub, ulil albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Ujub itu menghilangkan kecerdasan. Ujub itu menghilangkan kecerdasan. Orang yang cerdas ketika ujub, dungu dia langsung. Ya. Wa qala ghairuhu, berkata yang lainnya, i'jabul mar'u bi nafsihi dalilun ala dha'fi aqlihi. Ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri adalah dalil yang menunjukkan atas lemahnya akal orang itu. Lemahnya akal orang itu. Dia ujub terhadap dirinya, oh saya nih, saya tuh deket loh sama Ustadz Fulan, saya nih, ya paling dulu saya dasar, saya nih. Hada dalilun ala dha'fi aqlihi, menunjukkan atas lemah di akalnya. Artinya apa? Bodoh dia, jahil. Meskipun orang mengatakan, oh dia tuh alim, dekat sama Ustadz, bla 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 bla, la yanfa, tidak ada manfaatnya. Ya, makanya hati-hati kalau bicara, hati-hati bicara dan hati-hati terhadap hati kita. Kemudian yang terakhir, waqalu la tara al-mu'jibu illa taliban liri'asah. Ini perkataan yang lain.
engkau tidak akan melihat orang yang ujub kecuali orang-orang yang terkadang dia mencari jabatan, mencari riasah ini, kepemimpinan atau jabatan, atau ingin dipandang. Ya, ingin dipandang oleh manusia. Dan memang demikian, saat orang nggak melihat dirinya, dia menampakkan dirinya dengan ujub. Saya lo begini, saya lo begitu. Dia ingin orang melihat dirinya dan ingin dipandang. Orang yang seperti ini cukup menjadi orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh, lemah akalnya. Justru nggak boleh yang seperti ini. Artinya nggak boleh dipilih. Kalaupun ada ini, dia pengen menampakkan keistimewaan dirinya pada manusia, nggak boleh memilih orang yang seperti itu, karena jelas orang itu lemah akalnya. Dan kita tidak boleh memilih orang-orang yang lemah akalnya untuk menjadi pemimpin kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya bawakan perkataan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim tentang ilaj, bagaimana menyembuhkan hadzal penyakit ini, penyakit ujub wal kibr dan sombong. Beliau mengatakan, wa ilaju hadzal da'i fi dzikrillah ta'ala bil ilmi bi anna ma a'tahu Allahu al-yawma min ilmin aw min malin aw quwwatin aw 'izzatin aw syarfin qad yaslubuhu ghadan law syaa dzalik. Menyembuhkan sikap ini adalah fi dzikrillah, selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, bil ilmi, dengan ilmu. Jadi zikirnya diiringi dengan ilmu, bukan zikir dengan karangan-karangan manusia. Loh, apa ada zikir karangan manusia? Banyak. Atas nama sholawat, bikinan manusia. Terlepas yang manusia ini adalah seorang habib atau seorang kiai. Ya, yang dimaksud dengan ilmu yakni ma warada fil kitabi was sunnah, apa yang datang di dalam Alkitab dan sunnah. Padahal ilm, zikir dengan ilmu, zikir dengan apa yang datang dalam Alkitab was sunnah. Kemudian bi anna ma a'tahu Allahu al-yawma min ilmin, bahwasannya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dari ilmu yang kita dapat, au malin atau harta, au quwwatin atau kekuatan, au izzatin atau kemuliaan, karena biasanya orang ujub dengan ini, ilmu, harta, kekuatan dan kemuliaan, ya tidak? Jabatan dan sebagainya. Au syarfin sama, jabatan atau kemuliaan. Qad yaslubuhu ghadan, itu akan hilang besok. Lau syaa dzalik, jika Allah menghendaki. Saya katakan di awal tadi, banyak orang-orang yang bangga memiliki tempat yang bagus, punya villa, kebunnya bagus, pemandangannya indah, di lereng gunung bahkan mungkin curam. Dia bangga, nggak ada yang punya villa seperti saya ini, mahal ini. Ya, pemandangannya lihat. Ketika orang datang, banyak memujinya, tambah bangga dia. Sekejap besok hilang. Bisa dibanggakan? Lah. Ya, besok itu bisa hilang kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Dan memang berapa banyak orang yang punya villa-villa itu ketika sekali saja tanah longsor hilang sekejap. Dia punya mungkin bertahun-tahun, ketika longsor dalam waktu 2 jam hilang. Apa yang dibanggakan? Gak ada. Bahkan yang ada menangis. Hilang dalam sekejap. Dan berapa banyak seperti itu. Punya rumah mewah, kendaraan bagus. Begitu datang banjir bandang, habis. Mobilnya gak bisa dijalankan, rumahnya berantakan, hancur. Ya. Besok bisa hilang. Lau syaa dzalik, jika Allah menghendaki. Wa anna ta'atal 'abdi li rabbi mahma kathrat la tusawi ba'dha ma an'ama Allahu 'ala 'abdihi. Dan bahwasanya ketaatan seorang hamba kepada Rabbnya, ini bagi hamba-hamba yang taat, yang ujub. Dia taat tapi ujub. Ya, anna ta'atal 'abdi li rabbi, bahwasanya ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, mahma kathrat, meskipun itu banyak, la tusawi, tidak sama, tidak sebanding, ba'dha ma an'ama Allahu 'ala 'abdihi, dengan sebagian
apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada hambanya. Nikmat Allah itu banyak. Meskipun kita beribadah kepada Allah sepanjang hidup kita, belum sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita tidak sedikit pun berbuat maksiat, mulai dari balik sampai sekarang ini kita senantiasa beribadah kepada Allah. Itu tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Enggak sebanding. Apa yang mau kita ujubkan? Ya. Apa yang mau kita ujubkan? Kemudian wa anna Allah ta'ala la yadullu alaihi bi syai' idh huwa masdaru kulli fadlin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk ditunjukkan atasnya kepadanya sesuatu. Ya Allah, saya udah ibadah ini, enggak perlu. Ya, id huwa masdarun kullun fadlin. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala keutamaan. Kita punya keutamaan apa? Mau ditunjukkan pada Allah? Enggak perlu. Justru itu datangnya dari Allah. Itu datangnya dari Allah. Kita punya apa? Punya rumah mewah, ibadah kita bagus, anak kita sukses, enggak perlu ditunjukkan, enggak perlu kita ujub. Itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ini cara mengobatinya. Ingat seperti itu, ingat pada Allah, ini semuanya datang dari Allah, tak perlu kita ujub. Wa wahibu kulli khairin, Allah itu memberikan segala kebaikan. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yunjiya ahadan minkum amaluh. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu orang pun diselamatkan dari kalian dengan amalnya. Artinya apa? Amalan seorang hamba yang dia beribadah kepada Allah itu tidak menyelamatkan dari neraka. Artinya seseorang itu selamat dari neraka bukan karena amalnya. Bukan karena amalnya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau wahai Rasulullah, engkau selamat bukan dengan amalmu? Qala wala ana, beliau menjawab, iya juga saya diselamatkan bukan dengan amal saya, illa ayyataghammadani Allahu birahmati, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah meliputiku dengan rahmatnya. Artinya manusia itu selamat dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Ya, bukan dengan amal. Maka apa yang kita banggakan dengan amalan kita? Enggak ada. Dan juga jangan bangga, jangan tertipu dengan banyaknya amal kita, tidak. Karena kita tidak diselamatkan dari api neraka dengan itu. Allah menyelamatkan kita dengan rahmatnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah di lain waktu kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Sebelum saya akhiri, bila ingin bersoal jawab maka dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan pembahasan 7 yang saya sampaikan, di antaranya janganlah Anda tertipu di tempat yang bagus. Yang kedua, jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Yang ketiga, jangan tertipu dengan banyaknya ilmu. Yang keempat, jangan tertipu ketika kita bertemu dengan orang-orang yang saleh. Nah, itu perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, yang mana yang ditanyakan adalah yang pertama, kita tahu bahwa kita jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Nah, pernah di grup ya terjadi sedikit salah paham ya Ustaz ya. Mana yang lebih utama, sementara ada di antara kita yang berpandangan banyaknya ibadah itu adalah suatu hal yang baik. Sementara di satu sisi ada penjelasan hadis itu apa? Perkataan ulama, sedikitnya ibadah atau asalkan kontinu lebih baik juga. Itu yang pertama, pertanyaan Anda bagaimana cara hal ini. Kemudian yang kedua, kita selalu melihat betapa mulianya orang-orang yang soleh. nah, Ya. Kadang-kadang dengan penampilan kita suka
tertipu Ustaz. Bagaimana kita apakah kita hanya melihat dari secara lahiriah saja ciri-ciri orang yang soleh ini? Karena banyak juga di antara keluarga yang selalu membangga-banggakan atau selalu berbuat terhadap melebih-lebihkan terhadap orang-orang soleh yang kebetulan keluarga sendiri orang-orang soleh di zaman dahulu, dan di dalam majelis ilmu luar biasa pengagungannya terhadap kakek sendiri, yaitu orang-orang soleh ini di dalam majelis ilmu sampai menamakan majelis itu majelis Syekh Fulan, sementara fotonya dipajang, padahal di situ ada kajian. Dan pernah Anda sendiri tegur, tapi nggak terima karena beliau ini yang berjasa. Hal-hal seperti ini tentu akan bertolak belakang dengan materi yang bisa sampaikan. Kemudian demikian dulu Ustaz, nanti kalau Baik. Yang pertama, qalilun fis sunnah khairun min kathirin minal bid'ah. Naam. Sedikit di dalam sunnah atau di atas sunnah itu lebih baik ketimbang banyak tapi bid'ah dulu. Insya Allah ini tidak bertentangan. Artinya kalimat ini, apa yang saya pahami adalah sebagai motivasi. Pertama, motivasi bagi manusia untuk bersegera meraih sunnah, untuk bersegera berada di atas sunnah. Mengapa? Karena amalan berada di atas sunnah itu mudah dan gampang. Tidak perlu banyak makan tenaga. Bukan hanya tenaga, tidak perlu banyak makan mal, harta. Tidak perlu banyak makan waktu. Sedikit dan efisien, tapi pengaruhnya dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit di atas sunnah. Kenapa? Orang yang berada di atas sunnah diterima amalannya oleh Allah. Dan itu tidak diragukan lagi, tidak syak lagi. Amalan di atas sunnah makbulun indallah. Ya, meskipun sedikit. Jadi motivasi agar tetap di atas sunnah dan tidak tertipu dengan amalannya banyak, amalan yang dilakukan oleh banyak manusia tapi bid'ah semua. Ya. Nah, ini pertama. Jadi amalan seperti ini sebagai motivasi. Namun bukan berarti kita membatasi ibadah, tidak. Ibadah sedikit saja itu lebih baik di atas sunnah, ya. Ibadah di atas sunnah itu sedikit saja itu lebih baik, apalagi banyak. Apalagi orang ini berilmu tentang sunnah dan dia senantiasa mengamalkan ilmunya di atas sunnah. Ya, nah, ini lebih bagus lagi. Fahadzal mafhumul aulawi. Ini yang disebut dengan pemahaman secara aulawi, secara utama. Lebih utama, ya kita banyak belajar sunnah, banyak berilmu agar kita bisa mengamalkan sunnah. Karena yang dibutuhkan sekarang itu orang-orang yang berani menghidupkan sunnah di tengah manusia yang banyak mematikan sunnah, bahkan memusuhi sunnah. Ya, ini dibutuhkan. Karena yang dikatakan ghuraba, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, badal islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba wal ghuraba'u alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal pertama kali Islam itu gharib, asing, dilihat aneh oleh manusia. Ini kok ibadahnya begini? Dan akan kembali menjadi asing, dan sudah terjadi. Yang melihat agama Islam ini telah menjadi asing lagi adalah hanya orang-orang yang berilmu di atas sunnah. Ya, hanya orang-orang yang berilmu yang mengembalikan pemahamannya seperti Rasulullah dan para sahabatnya.
Apa yang kita sebut dengan salafus saleh. Dia akan melihat kondisi kaum muslimin atau kondisi Islam pada zaman sekarang ini gharib, asing. Sahih? Kalau orang yang tidak pernah belajar melihat nggak Islam ini menjadi asing? Enggak, Islam banyak kok, kan gitu. Ya tidak. Islam banyak kok katanya begitu. Padahal tidak. Kalau dia kembali kepada pemahamannya sahabat, dia akan melihat Islam itu sedikit. Yang lainnya jauh dari ajaran Islam meskipun mereka mengaku Muslim. Makanya sebagian ulama mengatakan Ahlus Sunnah di akhir zaman ini kal Islamu fi awwalihi. Ahlus Sunnah di akhir zaman itu seperti Islam di awalnya. Artinya apa? Asing. Sekarang asing. Asing. Seperti Islam di tengah-tengah kaum musyrikin terdahulu sekarang. Islam, Ahlus Sunnah di tengah kaum muslimin maksudnya. Ahlus Sunnah di tengah kaum muslimin sekarang. Sama seperti Islam di tengah kaum musyrikin pada zaman Nabi. Diindas, diintimidasi, dimusuhi, direndahkan. Ya sama seperti itu. Nah, ini asing. Fasayaudu ghariban, maka akan kembali kepada asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah. Tuba di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah sebuah pohon yang ada di tengah-tengah surga. Artinya orang-orang yang asing ini akan menempati tempat di surga di bawah pohon itu. Ya, tuba lil ghuraba. Dan ini mubalaghah dari Nabi bahwasanya mereka mendapatkan janji dari Allah dan Rasulnya dengan surga, orang-orang yang asing ini. Maka jangan merasa bersedih. Makanya jangan merasa bersedih. Kemudian bagaimana ciri orang yang asing ini di akhir zaman? Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri dan juga memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya 'inda fasadin nas, ketika manusia sudah rusak. Rusak apanya? Rusak dinnya, rusak agamanya, jauh dari agama Allah dan Rasulnya, jauh dari agama Islam itu sendiri meskipun dia mengaku Islam. Mereka berusaha untuk memperbaiki. Fahadzal gharib. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang seperti ini, yang senantiasa memperbaiki dan menghidupkan sunnah. Meskipun sedikit kita yang mengaku di atas sunnah, laksanakan atau amalkan meskipun sedikit, dan itu lebih baik ketimbang kita melihat mereka yang banyak di dalam bid'ah, bahkan mereka berorganisasi dengan kebid'ahannya itu. Gitu. Ya, namun tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tujuan kita diciptakannya oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan ibadah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Ketika makin banyak beribadah sesuai dengan sunnah, makin lebih baik. Ya, jadi tidak bertentangan. Di kalimat qalilun fis sunnah khairun min katsirin 'alal bid'ah. Ini motivasi. Motivasi agar kita tetap berpegang dengan sunnah dan jangan bersedih melihat banyaknya manusia beribadah tapi bid'ah dulu. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, tentang pengagungan terhadap seseorang atau orang soleh, ya. Dan memang demikian. Awal pertama kali kesyirikan terjadi pada umat ini kan disebabkan karena mereka mengagungkan orang-orang soleh, ya tidak? Lihat dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Awalu asyirk, kesyirikan pertama kali yang terjadi pada manusia adalah pengagungan terhadap orang-orang saleh. Ya, peribadatan mereka kepada orang-orang saleh. Dan ini yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Ya, pada Nabi Nuh, kesyirikan pertama mereka apa? Menyembah orang-orang saleh, mengagungkan, dan ini datangnya syubhat dari iblis la'natullah alaih. Yang orang saleh ini yang disebutkan dalam ayat bagaimana? Ya Ghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Ya, wala tadharuna wadda wala suwa'a wala Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. 5 orang ini jangan kalian tinggalkan. Wala tadhar, bagaimana lafaznya, kita lihat juga dalam surat Nuh, ya. Ada itu 5 orang saleh yang awalnya mereka meninggal dunia itu dibiasakan, artinya enggak disembah awalnya. Hanya sekedar
berikan keistimewaan saja kuburnya dibersihkan atau lama-lama iblis datang memberikan syubhat. Ini kalau kita beribadah di sini lebih dekat kepada Allah karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Apa salahnya tuh kita meminta perantara kepada mereka dalam beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Sama seperti itu. Ya. Dan kesyirikan yang ada pada zaman Nabi Nuh terus berlangsung dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dan setiap datangnya para nabi, ya, datang Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, Nabi Yunus, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikannya itu aja, pengagungan terhadap orang-orang saleh. Ya, pengagungan terhadap orang-orang saleh. Nah, dan memang demikian, manusia mereka tidak mau lepas dengan keagungan orang-orang saleh. Dan sampai sekarang, ya, pengagungan, dan ini gulu. Letaknya bukan ujub, tapi gulu. Gulu fi salihin, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Ya, justru orang-orang yang seperti ini adalah ummatud dakwah, objek dakwah ahli tauhid pada mereka ini. Ya, objek dakwah ahli tauhid. Ketika kita mendakwahkannya tidak diterima, ya sabar, karena memang seperti itu. Para nabi pun demikian, mereka mendakwahkan mereka enggak diterima. Ya, enggak diterima dan dianggap ketika kita mendakwakan agar beribadah kepada Allah dan sikapi orang soleh itu biasa saja, seperti manusia biasa saja, hanya saja Allah memberikan kelebihan, dzalika fadlullah yutihi may yasha. Namun kalian beribadahlah kepada Allah, mereka tidak terima. Mereka anggap ibadah kita ini biasa-biasa aja. Kita lebih syrak lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka, perantara mereka, karena mereka sudah didekatkan. Kemudian belum lagi keyakinan batil mereka yang mengatakan bahwa orang-orang soleh ini hidup sejatinya, tidak mati. Mereka hidup, hanya saja kita tidak tahu dari seterusnya. Ini keyakinan batil, keyakinan dari mana yang seperti ini? Ya, hadal ghulu fid din, ghulu fi salihin. Yang seperti ini terus berlangsung dan sampai sekarang ini kesyirikan terjadi disebabkan karena ghulu fi salihin. Jangankan sudah mati, masih hidup saja ada yang seperti itu. Ghulu, melampaui batas. Ya, bahkan mereka beribadah hanya seperti beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tatkala masih hidup. Ketika sudah mati lebih dahsyat lagi kesyirikan. Ya. Yang seperti ini sabar. Untuk mendakwahkan mereka sabar. Dan terkadang memang yang membela adalah murid-muridnya atau orang-orang yang dekat di antara mereka. Naam, ini sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah ketika kita mendakwahkan ditolak. Sabar. Ya, dan doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah, wallahu a'lam. Mana yang jadi hidayah? Apa hadiah ini ya? 4 ini. 4. Minyak kayu putih cap daun. Masya Allah. Minyak kayu putih cap daun. Diproduksi oleh CV Sari Bumi Sakti. Ya. Ini bisa didapat di toko Hakmart ya. Kalau ingin mencarinya bisa didapat di Hakmart. Masya Allah. Iklan ini. Baik. Pertanyaan pertama, apa makna ujub? Irfa' yadak. Apa makna ujub secara lughah? Iya. Bangga terhadap diri sendiri Terus? dan merasa orang lain lebih kurang dari dirinya. Iya. Kurang. Dan sombong. Ya, dan sombong. Fadal. Iya. Amin. Amin.
Terima kasih. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Yang kedua, siapa Bal'am bin Ba'ura? Iya. Adalah ulama Bani Israel. Terus? Kenapa? Ulama ini kenapa? Ulama yang dekat dengan Nabi Musa. Terus? Lalu kemudian menyelisih, akhirnya mati dalam keadaan kufur. Menyelisihi? Syariat, menyelisih tauhid. Sedikit lagi, ada yang bisa melengkapi? Iya. Mereka di kota Madian itu ada diiming sama raja untuk tidak mendawakan agama ini. Terus? Akhirnya dia meninggalkan agama dan dia berdakwah. Tidak berdakwah. Dan menambahkan kemewahan-kemewahan dari kerajaan itu. Baik. Jihad. Meninggalnya dalam keadaan? Meninggalnya dalam keadaan ateis. Itu Qasim bin Abdullah, apa Abdullah Al-Qasimi tadi. Meninggal dalam keadaan kafir. Iya, kafir. Waduh, ini gimana nih? 50-50. Kasih ini aja. Waduh, silakan Pak. Masyaallah. Bal'am bin Ba'ura. Ini bisa dilihat tafsir Ibnu Katsir itu menceritakan tentang Bal'am, atau dalam Bidayah wa Nihayah. Kalau tafsir Ibnu Katsir di tafsir surat Al-A'raf kalau tidak salah. Surat Al-A'raf ayat 175. Coba dilihat deh nanti. 175 176. Itu Allah hanya mengisahkan atau memberikan sifat ciri dari Bal'am bin Ba'ura. Tidak disebutkan namanya, tidak. Hanya cirinya. Dan yang diakhiri dengan bila didiamkan dia menjulurkan lidahnya, bila menjulur yalhath gitu loh ya, menjulurkan seperti anjing. Ya, ini Bal'am bin Ba'ura. Ditinggalkan dia menjulurkan lidahnya, ditanggapi juga menjulurkan lidahnya gitu, kayak anjing seperti itu. Jadi Allah memperumpamakan seperti anjing. Begitu buruknya Bal'am bin Ba'ura yang awalnya ahli ilmu. Ya, bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir di tafsir surat Al-A'raf. Ya, 175 kalau tidak salah. 175 dan 176. Nah, kemudian satu lagi setelah Bal'am bin Ba'ura. Nah, ujub, sifat ujub ini ada kaitannya dengan satu sifat yang besar pula. Apa itu? Ya, sombongan. Al-ujubu mutadakhilani bi al-kibr. Naam. Tafadhal. Aduh, insyaallah. Yang terakhir tiga tanda kebodohan. Ya. Yang dikatakan oleh Abu Darda. Banyak bicara yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga melarang sesuatu yang dia lakukan. Barakallahu fikum, jazakallah. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Ya, demikian kajian kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat, Pak. Insyaallah mungkin di lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan pada tema berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.